Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pengobatan Alternatif Kolbu Quran mencoba merangkai faedah atau keutamaan sholat taraweh mulai dari malam pertama sampai malam ke-30. Yang pasti banyak faedahnya, diambil dari kitab Durratun Nasihin Fil Wa'di wal Irsyad karya Imam Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Syakir Al-Kubari. Yuk mangga disimak keutamaan sholat taraweh pada bulan Ramadan ini. Semoga mendapat keberkahan, kelimpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk keutamaan malam pertama bagi orang-orang yang melakukan sholat taraweh pada bulan Ramadan, yaitu yakhrujul mu'minu min dzambihi fi awwali lailatin kayaumi waladathu ummuhu, yang artinya pada malam pertama bagi orang-orang yang melakukan sholat taraweh, dosa orang mukmin yang melakukan sholat taraweh akan keluar seperti ketika ibunya melahirkan ia ke dunia. Dan untuk keutamaan sholat taraweh malam kedua, yaitu wa fi lailatis saniyati yughfaru lahu wali abawaihi ingkana mu'minaini, yang artinya pada malam kedua bagi orang-orang yang melakukan sholat taraweh akan diampuni dosanya serta dosa-dosa kedua orang tuanya jika keduanya seorang yang mukmin. Dan keutamaan sholat taraweh pada malam ketiga, yaitu wafil lailatis salisati yunadi malakun min tahtil arsy istanifil amala ghafarallahu ma taqaddama min dzambik, yang artinya pada malam ketiga orang-orang yang melakukan sholat taraweh, malaikat di bawah arsy berseru, mulailah melakukan amal kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu. Amin ya Rabbal Alamin. Dikutip dari kitab Durratun Nasihin. Dan untuk fadilat taraweh malam keempat pada bulan Ramadan disebutkan an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an fadailit tarawih fi syahri Ramadan faqala fi lailatir rabi'ati lahu min ajari qiraati Taurat wal Injil wa Zabur wal Furqan, yang artinya bagi orang-orang yang menjalankan sholat taraweh baginya setara pahala membaca kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab suci Al-Quran. Dan keutamaan sholat taraweh pada malam kelima, wa fil lailatil khamisati a'tahullahu ta'ala mithla man sholla fil masjidil haram wa masjidil madinah wa masjidil aqsa, yang artinya pada malam kelima orang-orang yang melakukan sholat taraweh Allah memberikan pahala seperti pahala seseorang yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Madinah, dan Masjidil Aqsa. Untuk fadilah sholat taraweh malam ke-6, wa fi lailatis sadisati a'tahullahu ta'ala sawaba man tofa bil baitil ma'mur wa yastaghfiru lahu kullu hajarin wa madrin, yang artinya pada malam ke-6 setiap orang-orang yang melakukan sholat taraweh Allah akan memberikan pahala seperti pahala malaikat yang sedang melakukan tawaf di Baitul Ma'mur, dan setiap batu dan tanah mun memintakan ampunan untuknya untuk orang-orang yang melakukan sholat taraweh di malam ke-6.
Untuk keutamaan sholat tarawih malam ketujuh, wa fi lailatis sabi'ati faka'annama adraka Musa alaihissalam wa nasarahu ala Fir'aun wa Haman, yang artinya orang-orang yang melakukan sholat tarawih pada malam ketujuh seakan-akan menemui zaman Nabi Musa alaihissalam dan menolongnya dari Haman, Fir'aun. Untuk faedah sholat tarawih malam ke-8, wa fi lailatis saminati a'tahullahu ta'ala alama a'ta Ibrahim alaihissalam, yang artinya siapa orang yang melakukan sholat tarawih pada malam ke-8 akan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa rahmat, sebagaimana Allah memberi rahmat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk keutamaan sholat tarawih pada malam ke-9 diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa keutamaan sholat tarawih pada malam ke-9 yaitu seakan-akan beribadah kepada Allah sebagaimana ibadahnya para nabi. Wa fil lailati tasi'ah faka'annama abadallaha ta'ala ibadatan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk keutamaan sholat tarawih malam ke-10, wa fi lailatil asyira yarzuquhullahu ta'ala khairoid dunya wal akhirah, yang artinya pada malam yang ke-10 Allah akan memberikan kebaikan yang lebih baik daripada dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk faidah atau keutamaan sholat tarawih pada malam ke-11, wa fi lailatul hadi asyara yakhruju minad dunya kayaumi wulida min batni ummi, yang artinya bagi orang-orang yang melakukan sholat tarawih pada malam ke-11 kelak ia akan meninggal dunia seperti keadaan di mana bersih dari dosa yang telah dilahirkan oleh ibunya. Dan untuk keutamaan sholat tarawih pada malam ke-12, wa fi lailatis saniyati asyarah ja'a yaumal qiyamah wa wajuhu kal qamari lailatal badri, yang artinya setiap orang yang melakukan sholat tarawih pada malam ke-12 pada saat hari kiamat nanti datang wajahnya orang yang tarawih bersinar bagaikan rembulan di malam bulan purnama. Keutamaan ataupun fadilah tarawih pada malam ke-13 dari bulan Ramadan, wa fi lailatis salisati asyara ja'a yaumal qiyamah amnan min kulli su'in, yang artinya pada malam yang ke-13 pada saat hari kiamat nanti tiba orang yang tarawih ataupun bagi orang-orang yang tarawih akan selamat dari segala macam keburukan-keburukan. Dan keutamaan sholat tarawih pada malam ke-14, wa fi lailatir rabi'ati asyara ja'at al malaika yashhaduna lahu annahu qad shollat tarawih fala yuhasibuhullahu yaumal qiyamah, yang artinya orang-orang yang melakukan sholat tarawih pada malam ke-14 malaikat akan menjadi saksi bahwa ia telah melakukan sholat tarawih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghisab orang tersebut pada hari kiamat nanti.
Dan untuk orang-orang yang melakukan sholat tarawih pada malam ke-15, ditegaskan di kitab Durratun Nasihin, wa fi lailatil khomisata asyara tusolli alaihil malaikah wa hamalatul arsy wal kursi, yang artinya para malaikat penyangga aras dan malaikat penjaga kursi kerajaan langit pada memintakan ampunan bagi orang-orang yang melakukan sholat tarawih pada malam ke-15. Itulah penjelasan dari malam pertama sampai malam ke-15 tentang keutamaan ataupun fadilah bagi orang-orang yang melakukan sholat tarawih, dikutip dari kitab Durratun Nasihin karya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Syakir Al-Kubari. Semoga pada bulan Ramadan ini sholat tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke part 2 ya teman-teman, untuk penjelasan keutamaan faidah sholat tarawih malam ke-16 sampai dengan 30. Semoga puasa kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.